Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, we meet in the module 9 and we focus on your what is it? We focus on your tasks, on your assignment, yeah, on your assignment. This assignment is about remaking abstract, yeah. This assignment about remaking abstract in scientific paper. Okay guys, why? Okay, guys, your task in your Indigos is please remake thesis abstract from your senior become a good abstract, and then now and you have a one abstract, yes, from your senior that you collect me last week, ya. Oke, jadi kan kalian tuh minggu ini udah punya satu abstrak kan ya? Kalian udah punya satu abstrak yang untuk punya kakak kelas kalian, dan saya kasih tugasnya itu kalian suruh benerin si abstrak yang salahnya itu gitu kan ya. Oke, terus gimana caranya? Oke, you must focus on two, ya. Kalian harus fokusnya tuh di dua, di bagian structure dan juga di bagian si kontennya ini ya. Di bagian structure dan di kontennya ini yang harus kalian perbaiki, bagian structure dan juga konten. Nah, ini misalnya yang punya saya ya, saya punya ini misalnya ya. Ini adalah di ada structure dan juga yang harus kalian perbaiki adalah structure dan konten. Structure, terus apa aja yang harus dibenerin dari bagian structure? Nah, ini di bagian structure yang harus kalian perbaiki adalah si abstrak itu harus just one paragraph, harus cuma satu paragraf dan maksimumnya adalah 250 kata. Kemudian use italic letters gitu ya, must be in one paragraph, maximum 250 words, dan please use the italic ya. Jadi yang ini abstrak yang ini jelas-jelas incorrect, jelas-jelas salah karena dia tidak dalam satu paragraf. Kemudian boleh dihitung ada berapa, ada 250 apa enggak, dan dia tidak italic, dan juga secara susunan abstrak itu ya, selain one paragraph 250 kata kemudian italic, dia juga harus rata kanan dan juga rata kiri. Ini tidak ada rata kanan dan kiri, dan juga there is no title, tidak ada title yang di tengah seperti itu ya. Jadi teman-teman harus benerin dulu ya di bagian yang secara strukturnya itu harus begini, harus yang satu paragraf gitu kan ya. Bentar, wait. Saya cek dulu ini ada nggak. Nah, jadinya harusnya kayak gini ya, satu paragraf aja, dia italic miring gitu ya, dia miring rata kanan dan juga rata kiri gitu kan. Terus abis itu nggak ada judul-judulnya, jadi itu harus banget satu paragraf. Nanti jadinya kayak gini ya, strukturnya tuh jadinya kayak gini gitu. Oke, itu yang masalah structure. Kemudian kita ke bagian yang konten. Jadi di dalam abstrak itu harus ada title, judul, harus ada purpose, tujuan, harus ada research method, metodologi yang digunakan, harus ada literatur teori, dan juga yang terakhir ada result gitu ya. Nah, terus sebelum title itu ya harus ada kata penghubungnya. Nih misalnya the research is entitled gitu ya, judulnya apa. Terus nanti the purpose juga ada kata penghubungnya, the aim of the research. Kemudian di research method ada kata penghubungnya juga gitu kan. The study included gitu ya. Terus di literatur teori boleh the research uses. Kalau result, the research also show. Jadi ya, yang tadi saya garis merahin itu kalian juga harus ada. Jadi kayak kata penghubung sebelum kalian itu mengungkapkan tujuannya, mengungkapkan hasilnya gitu ya. Jadi itu tuh harus ada ya. Itu harus ada, nanti jadinya kayak gini gitu loh. Jadi si reader, si pembaca itu kan lebih enak nih bacanya ya, dia ada
Oh iya, abstrak itu kontennya harus ada judul. Nah, terus dikasih kata penghubung tuh sama kalian. Ada kata the research is entitled, terus baru judulnya apa gitu kan. Selesai judulnya, terus yang kedua harus ada yang namanya tujuan. Nah, tujuan terus kalian di situ ada kata penghubungnya juga. The aim of the research is. Nah, kan kalau banyak tujuannya berarti are gitu ya. Nah, jadi enak tuh kan kalian si reader juga bacanya. Nah, terus abis itu metodologinya berarti kasih kata penghubung juga. Di study included apa tuh di situ ya. Di studinya research metodenya apa. Terus yang keempat, teori yang dipakai apa? Jadi boleh the research uses theories gitu kan. Boleh the researcher use theory gitu. Nah, terus nanti terakhir hasilnya apa? Nah, itu kata penghubungnya bisa the research also shows gitu ya. The research shows apa gitu ya. Jadi nanti itu ya kalian itu di di Indigos itu kalian isinya ya bentuknya ratakan kiri gitu kan, tuliskan judulnya apa, sebelum judul ada kata penghubungnya yang tadi saya udah contohin, kalian bisa berkreasi sendiri juga. Terus sebelum tujuan kalian kasih kata penghubung juga. Terus kalau misalnya sebelum research method juga dikasih kata penghubung juga ya, begitu juga seterusnya. Nah, maybe kalian punya ini gitu kan. Terus kalau misalnya saya nggak nemuin literatur teori di abstraknya, gimana solusinya Miss gitu kan. Oke, solusinya kalian hanya tinggal menuliskan kata penghubungnya aja, terus kasih titik, terus dikasih keterangan no data ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita keadaannya normal nih ya, nggak ada COVID, itu saya akan minta kalian untuk cek ke si skripsi yang asli untuk mencari. Misalnya teorinya nggak ada ya dicari, misalnya tujuannya nggak ada yang dicari. Tapi kan ini kalian nggak bisa datang ke sini. Jadi saya permudah untuk silahkan kalau misalnya di dalam abstrak yang kamu punya, misalnya si teorinya itu nggak ada atau si tujuannya nggak ada, kamu kasih kata penghubungnya aja, terus kasih titik-titik ya, terus dalam kurung kamu kasih no data gitu aja. Ya, gitu aja ya video kali ini. Saya cuma kasih tutorial itu aja. Silahkan dikerjakan tugas Indigosnya sebaik-baiknya ya. Tadi sudah saya udah kasih tahu. Jadi pokoknya kalian bikin yang bentuknya satu paragraf, katanya itu cuma 250, terus rata kanan dan juga rata kiri ya, nggak ada judul yang menjulang kayak tadi ya. Jadi harus bikin yang strukturnya tuh emang bener kayak gini. Terus harus ada judul, harus ada teori, harus ada research method, ada tujuan, terakhir ada hasil ya. Semua itu harus ada. Tapi kalau misalnya kan itu ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris ya gitu kan. Kamu coba cari di situ. Tapi kalau misalnya dua itu nggak ada, berarti kamu cukup menggunakan kata penghubungnya aja, titik-titik dan data. Oke, karena ini tugas kelompok, silahkan dikerjakan sebaik-baiknya. Jadi kalau yang kelompok ya memang jawabannya kan kan 2 orang ya, berarti ya bisa sama. Jadi silahkan kerjakan sebaik-baiknya. Udah saya kasih ya. Jadi kalau misalnya nggak ada nggak ada tujuannya atau nggak ada apanya, yaitu berarti kamu kasih titik-titik dalam kurung no data gitu aja. Nah, tapi kalau misalnya kamu menemukan tujuannya atau kamu menemukan misalnya tujuannya di yang sebelumnya tuh nggak ada gitu, tapi sebenarnya di keterangan yang abstraknya tuh ada gitu kan, boleh kamu pakai bahasa Indonesia. Kalau misalnya kamu menemukan data itu di dalam bahasa Indonesia, maka kamu artiin ke bahasa Inggrisnya gitu ya. Semoga bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck for your assignment.